Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, menuju Pilpres dan Pilkada serentak pada tahun 2024, hawa hangat dan bahkan panasnya sudah mulai terasa. Dan kita tidak ingin berbicara soal sisi yang lebih mendalam dari politiknya, tetapi efek dari proses citra ataupun marketing dari para pelaku politik ini, baik di tingkat calon presiden, calon kepala daerah ataupun calon legislatif di berbagai tingkat, itu sudah mulai terasa. Kita juga melihat dan berhitung perputaran uang yang akan terjadi dari proses hajatan politik besar ini. Bersama saya sudah hadir Bang Fatur Rahman Purnain. Beliau adalah akademisi dari FISIP ULM yang saat ini sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Diana. Rame dan hangat ya. Mengarah panas sudah. Mengarah panas, ya betul sekali. Kalau kita melihat ini political dengan citra, atau citra itu ujungnya adalah branding gitu kan. Anda sendiri melihat sepenting apa sebetulnya kalau kita berbicara pencapaian atau target politik dengan ikutannya dalam memarketingnya dalam bentuk citra, branding, dan juga pemasaran yang mungkin masing-masing pilihannya berbeda. Oke, terkait dengan hal itu, political marketing ini menjadi rukun penting. Sama seperti kalau kita rukun sholat, nah itu salah satu rukun yang harus dilakukan oleh politisi. Bagaimana untuk melakukan marketing dengan baik dan efektif. Nah, kalau kita berbicara tentang political marketing, ini sesuatu yang tidak bisa kita anggap sederhana. Karena dia menggabungkan antara ilmu marketing yang berbasis pada ilmu ekonomi dengan ilmu politik yang juga memang basis besarnya adalah ilmu sosial. Jadi mengawinkan dua ilmu ini tidak mudah untuk menerjemahkannya, apalagi ke dalam bentuk praktik. Nah, oleh karena itu memang yang kita amati saat ini banyak para politisi itu tentu mengandalkan tim ahli untuk melakukan atau membantu mereka melakukan pemasaran politik. Baik, kita bicara tadi menggarisbawahi bahwa akhirnya para pelaku politik itu mulai, kalau misalkan tidak punya kemampuan secara pribadi untuk memarketingkan dirinya sendiri, lalu meng-hire para ahlinya. Dan sekarang kalau kita bicara bisnis, nah ini kita bicara bisnis. Kita bicara bisnis, bisnis itu tidak murni proses hanya barang, jasa ini termasuk adalah tadi jasa survei, di situ ada, lalu juga jasa yang memang menguatkan pada posisi political branding dan lain sebagainya. Nah, menurut Bang Fatur sendiri, kita bicara belum masuk ke inti dari bagaimana memasarkannya. Jasa-jasa yang saat ini bertaburan, ada yang memang sudah zamannya senior udah lama, yang sangat pengalaman, baik pun yang baru, termasuk teman-teman di akademisi kan juga sekarang banyak di-hire. Menurut Anda seefektif dan seberpeluang apa untuk posisi ini? Ya, memang ini sangat menjanjikan ya, dalam arti sisi yang sudah Teh Diana sampaikan tadi. Karena setiap politisi itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Apalagi kita lihat di berbagai level politisi bertarung. Di level Pilpres, kemudian di level pemilihan DPR RI, di level pusat saja masih ada misalnya DPD RI. Tentu kan kebutuhan mereka berbeda-beda. Branding yang dibangun juga berbeda-beda. Kemudian keahlian untuk tim itu kan dimasukkan untuk membantu mereka, itu juga bisa jadi dengan latar belakang berbeda-beda. Itu baru di level pusat. Di level daerah kita lihat ada pilkada, kemudian ada DPRD provinsi, kabupaten, kota. Bahkan yang terkecil pun saat ini juga pilkades sebenarnya juga memerlukan itu untuk membantu mereka memaksimalkan menyampaikan pesan yang kuat kepada para pemilih. Nah, oleh karena itu peluang-peluang ini memang memberikan satu kesempatan bagi para praktisi dan juga akademisi untuk membantu baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam proses-proses ini untuk penguatan demokrasi kita yang lebih baik. Oke, konsultan politik kita bicaranya. Konsultan politik, lembaga survei ini yang paling dekat ya. Sama tentunya ada yang sifatnya memang
konsultan-konsultan personal branding. Menurut Bang Fatur sendiri, kita tarik di Kalimantan Selatan, sudah sejauh mana ini menjadi peluang yang dilirik, terutama di teman-teman akademisi, karena juga tidak semuanya mungkin tertarik untuk di sini, tapi ini adalah peluang. Ya, memang kita melihat ya secara menyeluruh, secara kolektif bahwa kebutuhan itu kan tidak hanya bisa diambil dari akademisi, ada dari tokoh media. Kemudian juga ada praktisi, ada memang peneliti, ada memang juga pekerja-pekerja lapangan. Ini juga bagian penting dari tim political marketing itu, karena sekali lagi dasar dari political marketing itu kan berbicara soal kebutuhan dan juga keinginan yang ingin dibangun politisi. Kalau hanya mengedepankan keinginan politisi tapi kebutuhan yang sebenarnya di masyarakat berbeda, tidak akan ketemu. Begitu juga sebaliknya. Kalau masyarakat butuh tapi politisinya tidak mau untuk maju, ya tidak akan klop kedua ini. Jadi political marketing itu menjembatani antara kebutuhan dan keinginan dari politisi. Kebutuhan dan keinginan ini menjadi menarik. Mari kita mengerucut supaya orang tidak salah pilih pilih konsultan, tidak salah pilih pendampingan. Nah, ini ada kebutuhan dan ada keinginan. Terutama kadang-kadang sama seperti ketika kita bercermin, orang melihat kita yang paling ganteng, paling bungas, paling baik, paling keren. Betul. Dan wajib dipilih. Betul. Nah, ini kan begitu. Kalau kita hanya melihat di cermin yang dua sisi saja. Nah, menurut Anda sebetulnya yang match itu bagaimana dan caranya agar orang tahu bahwa keinginan itu ya memang harus di-matchkan dengan kebutuhan. Kadang-kadang kita terlalu yakin dengan apa yang punya kita, potensi kita, tapi nggak pas dengan itu. Bagaimana cara menurunkan ego dan lain-lain? Oke, bercermin di dalam kamar tapi ketika dibawa ke masyarakat jadi pecah seribu. Jadi pecah. Jadi gini, kita ini perlu diurai perlahan-lahan. Ya, jadi keinginan dulu. Kita lihat politisi ini dia ingin bertarung di arena mana? Pilkades kah? Anggota DPRD kabupaten kota kah? Provinsi kah? DPD kah? Jadi goalsnya apa gitu ya? Ya, kabupaten kah, pilkada kah atau pilpres? Kita lihat dulu pertama. Anggaplah misalnya ingin maju di pilkada gubernur Kalimantan Selatan misalnya. Oke, itu keinginan. Kemudian lalu kita akan lihat kebutuhan. Nah, keinginan sudah dapat, sekarang kebutuhan. Lalu kita perlu untuk menganalisis kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Untuk melihat, mereka ingin melihat figur pemimpin itu seperti apa. Nah, biasanya ini perlu analisis yang mendalam. Bisa melalui survei, bisa melalui fokus group discussion dengan para ahli atau diskusi pakar untuk memetakan sebenarnya kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu seperti apa. Kalau kita ambil bercermin dari Pilpres di Republik Indonesia, di era SBY orang pengen saat itu presidennya yang berwibawa, gagah, ganteng, kalau perlu bisa bernyanyi. Tapi kan di era Jokowi tren itu berubah. Lebih merakyat. Ingin merakyat, kalau perlu masuk ke gorong-gorong dah pemimpin itu. Saking dekatnya dengan masyarakat. Jadi tren atau pola atau kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin itu setiap waktu berubah. Tidak ada yang statis, semua dinamis. Oleh karena itu, kebutuhan tahun ini, pemilu tahun ini dengan pemilu periode yang akan datang itu bisa berbeda. Oleh karena itu perlu analisis mendalam. Kita melihat kebutuhannya seperti apa. Nah, ini kebutuhan ini juga kalau kita bedah secara panjang, secara menyeluruh, bisa dibedakan pertama berdasarkan demografi. Demografi misalnya kebutuhan masyarakat di usia 40-50 tahun sebagai pemilih itu seperti apa. Jangan-jangan berbeda dengan usia 40 hingga 30 tahun. Dan berbeda dengan generasi muda, generasi Z misalnya. Kebutuhan bisa jadi berbeda. Kalau usia 50 tahun ke atas mungkin kebutuhannya bagaimana untuk jaminan sosial dan jaminan hari tua. Kemudian kebutuhan di usia menengah 40-50 bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Kalau di level pemilih muda, bagaimana misalnya kebutuhan politisi itu menciptakan lapangan, mampu untuk mendorong lapangan kerja yang bagus. Ini kan kebutuhan yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat target utama dari politisi ini apa? Kita akan lihat misalnya dia ingin masuk ke ranah generasi yang usia 50-60. Dia akan membentuk sebuah pesan politik, personifikasi dan lain-lain itu yang tidak bisa dipakai untuk ke generasi yang lebih muda. Ini tantangannya yang membuat saya itu tidak mudah untuk melakukan sebuah political marketing. Baik, political marketing berbasis survei dan riset yang betul-betul mengetahui pasar dalam tanda kutip ya, pasar pemilih ini harus seperti apa. Dan ini menjadi menarik karena beda tadi demografi menjadi penting, beda konsentrasi demografinya, beda citra yang pas untuk disampaikan, termasuk juga pesan-pesan politik. Nah ini menjadi menarik ketika ternyata di situ sangat random atau mungkin juga sangat beragam. Ya. Apakah seseorang bisa menjadi idola semua kalangan itu? Nah ini kita menarik sekali, kita masih akan berbicara masih di Efektif Political Marketing bersama Bang Fatur Rahman Kurnai. Pemirsa, tahun politik 2023-2024. 2023 menjadi jembatannya karena di sini sudah mulai pendaftaran. Kalau kita flashback sedikit ya, tadi Bang Fatur juga sudah menyampaikan sebetulnya kalau kita amati ketika di zaman Orde Baru karena memang calonnya tunggal ya kan, paling yang disampaikan adalah proses pencapaian dari calon tersebut dengan timnya. Jadi sebetulnya nggak terlalu, ya itu ada pencitraan di situ sebetulnya, tetapi pencitraan yang boleh dikata terlalu tunggal lah, terlalu flat begitu. Mulai masuk ketika perubahan zaman Gus Dur, zaman Mega, nah yang paling terlihat political marketing itu mulai mengedepankan citra dan lain sebagainya sampai survei, dan itu zaman ketika SBY. Itu kuat sekali, tadi Bang Fatur sudah mengatakan bahwa pada zaman itu pemimpin dari mulai tingkat level nasional sampai di daerah itu ingin dicitrakan tadi gagah, punya pride begitu ya, sampai konsultan politiknya pun juga hampir sama gitu kan, seperti itu. Dan ketika zaman berubah, waktu berubah, zamannya Pak Jokowi ini beda lagi. Trennya adalah digulung pekerja keras. Tapi semua orang yang kita amati di media juga kita bisa melihat seseorang yang sama yang berkecimpung di dunia politik di berbagai era yang tadi kita sebutkan itu, dia bisa merubah diri. Nah, menurut Bang Fatur, kan jejak digital sebetulnya nggak bisa hilang, ya kan? Tetapi orang menyesuaikan. Betul. Dan biasanya menyesuaikan itu kan atas masukan timnya, atas masukan mungkin konsultannya atau mungkin dia sendiri. Sebenarnya efektif nggak sih ketika seseorang bisa berubah menjadi berbagai orang untuk hanya menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini? Apakah memang harus begitu atau bagaimana? Di dalam politik sesuatu yang wajar. Ketika kita memake over, membranding diri untuk melakukan berbagai macam penyesuaian. Melihat tadi kebutuhan dari masyarakat. Sehingga memang kita mengamati ya sampai sejauh ini. Tren-tren masyarakat tadi kan selalu berubah. Sehingga memang politisi kalau untuk ingin terus eksis, tetap mendapatkan dukungan yang tinggi masyarakat, dia juga harus dinamis, tidak bisa statis dan kaku. Karena dia kalau kaku dia akan tertinggal dengan zaman ya. Nah, oleh karena itu penting political marketing ini untuk memake over, untuk rebranding diri, membranding kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pemilih. Di mana di pemilu 2024 ini adalah pemilih generasi muda dan usia menengah yang paling besar, di atas 50%. Itu di atasnya 50% adalah pemilih generasi milenial. Tentu kebutuhan mereka juga berbeda. Kalau kita ambil contoh ya, saya pernah menulis dan saya masukkan di blog dan di TV juga pernah dimuat, judulnya Ferrari Killer. Saya cerita sedikit nih karena orang suka cerita. Dalam kasus di Amerika,
itu Ford Motor Company itu memiliki dominasi yang kuat untuk pasar produk otomotif di Amerika. Tapi ketika tahun 60-an generasi baby boomers itu beranjak dewasa, kebutuhan mereka terhadap dunia otomotif khususnya mobil berubah. Ford Motor Company yang dulu menguasai dengan ketangguhan, durabilitasnya dan lain-lain, itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh konsumen Amerika. Artinya perilaku konsumen Amerika itu berubah seiring bertambah banyaknya baby boomers. Ternyata mereka menginginkan baby boomers ini adalah kendaraan atau mobil yang tidak penting dia tahan lama, kuat apa segala macam, tapi dia ingin pengalaman yang berbeda daripada generasi sebelumnya. Mereka ingin kendaraan itu secara tampilan, secara desain sangat atraktif dan kemudian super cepat. Yes. Nah, generasi mereka ini ingin mobil tuh yang kencang, sehingga Ford Motor mulai kehilangan dominasinya di pasar otomotif Amerika. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Ford Motor? Dia melakukan riset dan ternyata menemukan perilaku konsumen sudah berubah, lalu dia berinisiatif untuk mengakuisisi perusahaan Ferrari awalnya. Jadi mereka sudah menyadari bahwa untuk tetap bisa mendominasi pasar otomotif Amerika, mereka harus berubah. Tapi sayangnya Ford tidak memiliki pengalaman menciptakan mobil kencang. Oleh karena itu pilihan satu-satunya adalah mengakuisisi mobil Ferrari yang memang terkenal saat itu sebagai mobil sport yang kencang. Tapi mengakuisisi Ferrari ternyata tidak mudah. Terjadi kesalahpahaman dan lain sehingga kerjasama ini gagal. Walaupun Ford sempat memandang rendah Ferrari karena penjualan Ford satu hari itu mampu mengalahkan penjualan Ferrari selama 1 tahun. Karena mereka sombong lalu kerjasama tidak bisa. Akhirnya tetap si Henry Ford II sebagai pemilik generasi Ford itu berusaha untuk menciptakan sebuah divisi untuk menyaingi Ferrari. Kalau Ferrari pun bisa membuat mobil kencang, bagaimanapun caranya Ford juga harus bisa memiliki mobil kencang. Nah, ketika mereka berhasil melakukan banyak riset dan development untuk membangun sebuah mobil, ternyata Ford mampu mengalahkan Ferrari dalam kejuaraan Le Mans di 3 tahun berturut-turut, 67, 68, 69. Itu sudah pembuktian bahwa memang Ford harus berubah sehingga mereka akan diminati lagi oleh pasar Amerika. Jadi life changing ini benar-benar ya. Betul. Adaptif itu menjadi penting. Itu dia. Kalau kita bertahan, artinya bukan berarti kita menjadi bunglon. Betul. Ketika kita berubah dari satu jejak digital A itu berubah, tapi ketika orangnya adalah sama. Tadi kita bicara Ford dan Ferrari. Kalau kita bisa dapat insight-nya ini menarik sekali bahwa seseorang yang memang terjun ke politik sekali lagi dinamis karena pasar politiknya dalam tanda kutip ini adalah masyarakat yang akan juga sudah berbeda dan berubah begitu kan. Tetapi proses menyesuaikan diri ketika berubah. Ada yang berubah hanya untuk citra. Ada yang berubah memang bisa merubah dirinya betul-betul lebur dengan kondisi saat ini. Iya. Tapi kita bicara karakter, bicara personal, Betul. itu kan sebetulnya susah untuk berubah-berubah seperti itu. Betul. Nah ini menurut Bang Fatur, seseorang yang tadinya bercitra demikian elegan, yaitu mahal gitu ya, tiba-tiba harus berubah menjadi busukan. Kadang-kadang masyarakat jadi nggak percaya loh. Itu walaupun dia berupaya dan belum tentu juga hatinya bisa berenang. Menurut Bang Fatur, proses perubahan-perubahan ini itu harus bagaimana agar tadi kalau toh tidak alamiah, kalau toh masih polesan, tapi tetap bisa mendarah daging, tidak terlalu citra banget gitu loh. Itu menurutnya bagaimana? Ada cerita menarik. Saya ambil tetap sudut pandang political marketing. Artinya memang kalau setiap orang itu kan punya karakter dasar, ya kan. Tapi memang masih bisa diselamatkan oleh polesan-polesan branding. Memang ketika ingin merubah yang orang memiliki rekam jejak di publik sudah sedemikian rupa, ini memang perlu tim dari marketing politik perlu bekerja keras. Oleh karena itu dibutuhkan political marketing tadi, tim yang akan mengerjakan itu.
Karena kalau politisi sendiri dia tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, sebagai contoh misalnya di Thailand dan juga di Vietnam itu ada namanya, kalau kita pernah mendengar balut ya, balut itu telur bebek yang setengah dierami. Oke. Dan itu menurut kita Itu busuk menurut itu kita ya? busuk karena pakai tambuk harus dibuang. Oke. Tapi ternyata di negara mereka itu menjadi makanan yang prestisius dengan harga yang sangat mahal. Sama seperti logika seperti yang kita bangun adalah ini kan kemampuan untuk mengemas. Oke. Bahannya sama hintalo yang sudah setengah gagal dierami. Ya. Artinya apakah itu tambuk atau tidak, ini kan tergantung kita mengemas. Dan tergantung bagaimana memandangnya gitu Iya ya. betul, artinya dengan pendekatan balut tadi, telur yang setengah busuk tadi diberi rempah, diberikan ingredient-ingredient tertentu sehingga dianggap memiliki khasiat yang luar biasa besar. Jadi storytellingnya diubah juga ya. Harus diubah juga. Oke, Itu baik. kan tugas-tugas dari tim Betul. think tank dari political marketing ini yang bekerja. Bahkan tadi artinya telur yang busuk yang dipandang yang tidak berharga lagi bisa diangkat menjadi sesuatu yang paling prestisius. Nah, itu salah satu hakikat dari political marketing itu seperti itu. Baik, ini menjadi menarik. Tetap mempertahankan yang ada tapi berubah. Tadi disesuaikan zamannya. Atau kalau kita berbicara payung, sekarang soalnya sudah banyak muncul regenerasi. Ya. Berbicara adalah seseorang yang berada pada zamannya naiklah di posisi lebih tinggi dan lakukan regenerasi sesuai dengan zamannya. Kita akan kembali, masih kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, kita tadi berbicara perubahan dan adaptasi. Bang Fatur tadi menekankan bahwa kalau inginlah, kita masih berbicara soal political marketing. Kalau Anda berada di berbagai periode dan masih ingin tetap jalan di sini, maka jalan satu-satunya adalah melakukan perubahan. Sama saat tadi Ford itu melakukan perubahan. Walaupun dulunya mungkin ngenyek ke apa yang dilakukan oleh Ferrari, mau nggak mau ngintip dan melakukan survei tertentu agar dia bisa merebut pasarnya Ferrari. Mungkin demikian juga politik, begitu ya. Kalau dia hanya mementingkan dirinya akan ada di setiap generasi, di setiap keadaan. Tapi ada juga yang kita lihat bahwa orang naik posisinya dan mulai melakukan regenerasi. Artinya tantangan zaman, tantangan pemilih, tantangan masyarakat dibalas atau dibaca atau dijawab dengan regenerasi. Nah, kita melihat nih sudah ada regenerasi kedua. Apakah itu regenerasi di dalam partai politik yang muda lebih banyak, yang ini sudah naik di positioning tertentu, atau juga regenerasi yang benar-benar regenerasi di dalam keluarga. Menurut Bang Fatur, kondisi sekarang seperti apa? Ya, pertama kita kembali ke statement dasar bahwa semua itu pasti berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Yes. Yang kedua adalah selalu ada pergantian generasi. Di Amerika, generasi baby boomers ini akan menggantikan generasi yang lama. Baby boomers ini punya pengalaman yang berbeda dari generasi sebelumnya. Yes. Mereka lahir bukan di era perang dunia. Sementara generasi sebelumnya lahir di era perang dunia, maka karakter generasinya adalah mempertahankan sesuatu yang sudah ada, bagaimana bertahan secara sekuat mungkin, sehingga karakter atau perilaku pasarnya juga seperti itu. Di baby boomers di Amerika misalnya, mereka yang lahir itu adalah di saat ekonomi Amerika sudah semakin makmur, sehingga mereka tidak perlu lagi yang daya tahan, tapi mereka inginkan adalah experience, pengalaman yang berbeda. Begitu juga dengan di Indonesia misalnya, atau saat ini kita lihat orang memandang bahwa politisi yang bisa bertahan lama itu tetap mempertahankan status quo itu benar. Yes. Bukan berarti tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Tetap secara garis besar mereka melakukan strategi bertahan, defensif, artinya mempertahankan kantong-kantong pemilih. Tapi treatmentnya bisa jadi berbeda dari pemilu yang satu ke pemilu yang berikutnya.
Nah, ini juga perlu analisis yang mendalam untuk melihat bagaimana melakukan treatment agar pemilih-pemilih loyal mereka tidak keluar atau justru malah mendukung para kandidat-kandidat lain. Nah, begitu juga yang baru datang misalnya masuk ke dalam arena politik, mereka tentu harus melakukan strategi ofensif, menyerang, bahkan relatif agresif. Kita ambil Ngintip contoh apa yang sudah dilakukan senior katanya gitu ya. Oke. Saya cerita sedikit ya, kita ambil kasus saja. Di dalam buku saya menulis trilogi politik, dalam satu babnya itu saya khusus membahas pendatang baru, partai politik pendatang baru, salah satunya adalah PSI. Mereka melakukan branding sebagai partai anak muda dan strateginya juga ofensif. Saat itu mereka kerap atau getol mengkritik Anies. Padahal saya melihat itu salah satu strategi yang menyerang Anies untuk mengikuti popularitas dari Anies Baswedan. Supaya ditanggapin begitu. Supaya ditanggapin dan semakin dikenal. Betul. Jadi itu tidak ada sesuatu yang salah, itu kan pilihan strategi. Apalagi mereka sebagai anak muda tentu harus strateginya yang ofensif plus agresif. Cantol yang besar itu penting gitu ya. Betul. Begitu juga misalnya dengan kita lihat politisi saat ini di Kalimantan Selatan. Kita ambil contoh misalnya pada DPD saat ini kan didominasi oleh Habaib. Senior ya. Ya, senior. Habaib dan senior. Iya, kita juga melihat ada banyak politisi yang masuk untuk bertarung di arena itu. Mereka harus melakukan strategi ofensif, agresif apa nih yang akan dipilih. Tidak mungkin mereka akan mengikuti pola yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Baik. Nah, kita ingin melihat ya misalnya mereka bagaimana melakukan ini menjadi sebuah tontonan ya yang menarik juga teh. Adu asah-asih otak, adu strategi dan lain-lain. Baik, adu asah-asih ini mari kita lihat, mari kita analisis. Apakah keberhasilan mereka yang berada di setiap periode begitu panjang di dalam periode politik, baik itu DPD, legislatif, kita tidak berbicara kepala daerah karena kepala daerah atau kepala negara itu dibatasi oleh hanya 2 kali begitu ya, dan itu pertarungannya agak berbeda. Kita bicara yang legislatif dulu. Ada yang berturut-turut dari mulai zaman setelah Orde Baru sampai saat ini masih ada 4 sampai 5 periode dia masih ikut. Dan ternyata dia terpilih, mendapat suara terbanyak. Oke, mungkin dia melakukan adaptasi pilihan tempatnya, adaptasi terhadap siapa pemilihnya, atau jangan-jangan dia sudah punya petnya yang ujungnya katanya sekarang ya itu menjadi rahasia umum yang mengatakan ada wanipiro, ada ongkos politik di situ. Menurut Bang Fatur, yang paling berperan dari seseorang yang bisa bertahan di posisi itu, apakah memang karena dia sangat disayangi, sangat populer, atau ada apa ini? Atau yang tadi wanipironya ini kah yang menjadi rahasia umum dan jadi pembicaraan? Itu menurut Bang Fatur apa? Oke, jadi mengapa orang bisa bertahan cukup lama di dalam sampai panggung 4-5 periode begitu ya? Legislatif. Memang tidak bisa dilepaskan dari akar pemilih yang sudah kuat. Pertama. Tetapi akar pemilih atau kantong pemilih itu juga relatif bisa berubah. Bagaimana mereka mempertahankan, ini kan ada perlu strategi treatment yang berbeda-beda. Strategi treatment itu juga bervariasi. Ya bisa saja misalnya dengan mengundang para pemilih untuk reses misalnya ya kan, kemudian ada yang menyangui dan lain, ini kan bagian dari mereka untuk merawat konstituen, merawat pemilih yang memang juga antara yang satu dengan yang lain, antara caleg yang satu dengan caleg itu juga bisa berbeda-beda. Ini kan rahasia dapur mereka masing-masing nih. Nah, oleh karena itu perlu bagi para pendatang baru ini untuk mempelajari dulu strategi lawannya seperti apa. Lalu kita menjadi sesuatu yang berbeda. Karena kalau menawarkan sesuatu yang sama, kita pasti akan kalah. Orang sudah lebih dulu settle, orang sudah lebih dulu establish, sementara kita baru masuk misalnya menawarkan sesuatu yang sama, orang akan lebih percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh politisi lama. Mereka sudah punya hasil misalnya
untuk memperlakukan pemilih tadi dengan yang baru, kalau memang menawarkan sesuatu yang sama, ya menurut saya tidak akan efektif. Mereka harus mencari sesuatu yang baru, yang berbeda. Kalau perlu ada semacam teatrikal sedikit untuk semakin menarik perhatian. Oh, berarti ada sesuatu yang baru. Apakah ini membawa harapan baru dan lain-lain. Nah, ini tadi contohnya PSI ya, gitu lah. PSI. Contohnya, wah ini kampanye partai. Enggak ya, tapi kita melihat bahwa ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, mau tidak mau orang yang mungkin tidak sepaham akan mengatakan ini kontroversi yang dilakukannya, tapi mungkin itulah caranya untuk naik. Dan ada partai-partai lain yang baru juga seperti itu. Mari kita bicara jaket, payung, partai, apapun namanya itu. Kita melihat bahwa ternyata ini masih berperan sebagai mesin politik yang akan menggiring seseorang. Pendaftaran saat ini orang sudah mulai ribut dengan penomoran, walaupun sebetulnya perjuangannya personal. Betul. Ditaruh di nomor berapapun sebetulnya tidak masalah, tetapi kita juga banyak mendengar dan banyak melihat bahwa ketika ditaruh di nomor yang tidak cantik, itu akhirnya loncat partai. Artinya loyalitas itu juga masih, kalau tadi dikatakan bahwa jaket, partai, senioritas, positioning itu juga berperan, karena tadi sudah ada pakemnya, sudah ada masyarakat pemilihnya, ada juga yang senior menggandeng junior di situ kan. Nah, tapi sekali lagi itu tadi ada beberapa orang atau mungkin juga banyak orang melihat bahwa nomor itu menjadi penting, walaupun kayaknya kalau sekarang seharusnya tidak gitu loh kan, dan akhirnya berpindah. Artinya kan loyalitasnya jadi tipis tisu kan gitu. Menurut Bang Fatur seperti apa? Oke, berbicara soal angka, ya ada sebagian menganggap angka itu seperti feng shui atau membawa keberuntungan dan lain. Ini kan, tapi dia berbicara sebenarnya dari sudut pandang psikologis. Oke. Kalau marketingnya gimana? Nah, marketing politik itu juga akan, kalau angkanya terlalu gede artinya ya akan melihat dari sisi psikologis juga. Okay. Jadi ada makanya tadi menurut saya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dia akan melihat aspek psikologis dan perilaku pemilih untuk mengkaitkannya. Misalnya contoh, ada orang yang menganggap bahwa angka-angka tertentu membawa sial. Yes. Angka berapa tergantung kepercayaannya masing-masing, tergantung budayanya masing-masing. Okay. Tapi ada juga yang tetap rasional, nomor berapa pun ya kada peduli, yang penting orangnya, programnya adalah yang lain. Itu yang akan dipilih. Nah, tetapi bagi sebagian politisi itu ternyata sangat berperan, apalagi terkait dengan strategi. Nah, kebanyakan yang memang berdasarkan hasil riset, termasuk juga yang saat ini saya teliti soal politik klientelisme, itu melihat bahwa banyak politisi itu tidak menggunakan mesin partai politik untuk berjuang. Jadi personal ya? Mereka menggunakan jejaring personal mereka sendiri. Sehingga mereka ingin mencari, biasanya begandeng, caleg di DPR RI akan bergandeng dengan caleg di DPRD provinsi, akan bergandeng dengan DPRD kabupaten kota. Bisa jadi mereka bergandeng berbeda partai, tapi nomornya sama. Okay. Ini kan sering juga, karena mereka tidak menggunakan. Itu berbagi efektivitas budget juga kali ya? Berbagi efektivitas dan lain-lain. Ini kan soal strategi tadi, strategi untuk melihat. Dan itu sah-sah saja ya? Sah-sah saja, karena di Indonesia fenomenanya seperti itu. Jadi mesin partai tidak bisa banyak diandalkan, karena para caleg ternyata justru akan mencari mesin personal sendiri yang mereka lebih percayai. Oleh karena itu bisa bergandeng dengan berbagai caleg yang berbeda partai di level yang berbeda. Partai itu hanya sebagai kapal induknya saja atau kunci untuk menuju pemilihannya ya. Jadi tadi soal nomor dan lain sebagainya, oke lah, itu masalah kepercayaan. Ada yang terus melaju, ada yang tidak. Artinya kekuatan personal branding dia memang harus kuat. Tadi tim politik yang entah itu dari partai atau mungkin lebih personal itu juga harus lebih kuat. Ngomong-ngomong, untuk membentuk itu tadi dari awal kita bicara bahwa harus dilakukan survei agar apa yang dilakukan efektif, harus dilakukan XYZ, harus dilakukan citra. Entah itu memang merubah karakter, memang berubah menjadi lebih sesuai yang diharapkan, atau hanya memang citra polesan, apapun itu. Dan pastinya adalah branding yang berupa alat peraga. Nah, itu juga. Dan itu kalau kita hitung secara normatifnya, itu kan tidak murah. Betul.
Kalau dari Bang Fatur sendiri selaku seorang pengamat, singkat saja, adakah hasil penelitian range ongkos, kita tidak bicara yang salah ya, yang money politik memang memblotter. Ini kita bicara ongkos politik yang wajar. Tadi ketika orang datang, dijamu makan, ketika kita silaturahim, masa nggak ada makan minum dan lain sebagainya. Hal-hal yang wajar termasuk alat peraga, termasuk riset. Ongkos politik untuk berbagai jenjang ini, adakah range-nya yang menjadi penelitian? Oke. Ya, ini menarik ya. Memang tidak banyak penelitian yang mampu mengungkap itu karena soal kos politik itu berada di wilayah informal. Tidak semua politisi mau secara terbuka untuk memberitahu berapa sudah biaya yang dikeluarkan. Tapi kita mulai di paling terkecil. Ada penelitian di daerah. Ini hitung-hitungan pengamat saja ya gitu. Kira-kira seperti penelitian apa? di Jawa Tengah, Pilkades itu sudah menghabiskan 2 miliar per pertarungan Pilkades, dan itu tidak memastikan dia terpilih. Ada penelitiannya. Yang kedua itu di level Pilkades sudah 2 miliar, kemudian di kabupaten kota itu bisa sampai 100 miliar. Di level provinsi, pilkada provinsi 100 sampai 500 miliar. Dan yang terbaru, Sandiaga Uno pernah berbicara soal pilpres, ya minimal kita menyiapkan 10 triliun untuk bisa bertarung di pilpres. Oke, baik. Apakah itu harus keluar dari duit pribadi ataukah bisa mendapatkan sponsorship? Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, hajatan politik, baik itu pileg, pilkada maupun pilpres, ini ada uang besar yang berputar di sana. Tadi Bang Fatur sudah menyampaikan bahwa kita lagi bicara soal ongkos yang normatif saja, kita tidak berbicara hal-hal lain. Normatif artinya ketika orang Indonesia datang ke sebuah tempat, ingin menyampaikan, memperkenalkan siapa dirinya, mengundang banyak orang, paling tidak di situ ada ongkos makan minum. Lalu untuk supaya ketika pulang tetap dikenang, otomatis di situ ada alat peraga, entah itu baliho, entah itu selebaran dan lain sebagainya. Itu adalah proses-proses yang kita anggap itu masih normatif dan wajar, belum memasuki hal-hal lain. Nah, tadi Bang Fatur sudah menyampaikan angkanya itu gede banget ya. Tadi ada pilkades saja 2 miliar, itu pilkades. Ini belum pilkada tadi. Pilpres ya kan, tadi Sandiaga Uno sudah mengatakan hitungannya T ya, 10 T berapa ya? Belum lagi kita bicara pilegnya di situ. Semua orang harus berjuang sendiri. Tadi dikatakan bahwa sebetulnya efektivitas dari mesin partai itu hanya sebagai rumahnya saja untuk pendaftaran ya. Akhirnya kan secara personal dia berjuang masing-masing. Itu banyak sekali, setiap orang harus punya modal. Betul. Tadi saya juga sudah menyentuh masalah sponsorship. Boleh nggak sih pakai sponsor? Ini kita bicara event ya. Kita bicara dari kacamata bisnis, di dalam sebuah event itu kalau sendiri kelelahan ya cari sponsorship. Kira-kira kalau sponsorship benefit apa yang bisa ditawarkan kepada sponsorship, dan apakah itu di dalam politik sah-sah saja? Kalau di dalam bisnis entertain, bisnis media itu biasa saja kalau cari sponsor. Ya, kita bisa misalnya mengambil pengalaman dari demokrasi di Amerika Serikat. Bagaimana politisi itu tidak semuanya miliarder. Seperti Donald Trump misalnya, memang sudah yang membiayai dirinya sendiri lah. Tapi dalam tradisi mereka, politisi itu tidak harus selalu berasal dari orang-orang kaya. Tetapi yang mereka utamakan adalah mereka yang mampu untuk membangun gagasan, membangun ide, akan membawa negara Amerika Serikat seperti apa selama 4 tahun ke depan. Ketika mereka memiliki ide, mereka akan menyebarluaskan ide itu untuk mendapatkan dukungan publik, dukungan masyarakat, sehingga mereka akan secara terbuka menggalang dana, fundraising. Masyarakat yang mendanai, menyumbang 10.000, 100.000, ada yang itu terjadi di Barack Obama ya waktu Barack Obama, dan itu dibuka secara transparan. Siapa yang menyumbang? Pak Saifuddin menyumbang 10 miliar. Itu jelas terbuka. Jadi orang bisa, dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Orang kan nanti akan
justru akan melihat apakah negara ini akan dibawa sesuai dengan kehendak sponsor atau tidak, karena kan semua transparan. Satu itu. Yang kedua, memang ketika orang tertarik untuk sesuatu ide, misalnya katakanlah para politisi di Amerika dari Partai Demokrat, mereka tetap akan mempertahankan legalitas senjata. Penggunaan senjata api oleh warga sipil itu dipersilahkan, diperbolehkan, dilegalkan. Tentu yang akan mendukung ini kan perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di sektor itu. Itu hal-hal yang wajar, sehingga pertarungan ide itu akan diikuti oleh support dana yang juga baik itu bagi industri, perusahaan, ataupun secara orang pribadi yang berkepentingan akan hal itu. Kalau kita misalnya pribadi merasa perlu untuk berhak untuk memiliki senjata api, berarti saya harus dukung calon dari Partai Demokrat untuk maju misalnya di sana di Amerika. Tapi yang tetap didorong adalah ide gagasan dari orang tersebut. Betul. Ya yang dijual. Nah, kesalahannya di Indonesia, kebanyakan politisi tidak memiliki ide gagasan yang mampu membedakan dia dengan para politisi yang lain. Coba kita akan tanya, uji saja misalnya politisi apa sih yang pian akan bawa, mesejahterakan rakyat. Itu kan bahasa normatif yang hampir semua politisi memakai itu. Tapi secara spesifik, bisakah kita membedah dan mengukur keberhasilan efektivitas program-program yang disampaikan? Itu kan masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga akhirnya kita kadang memiliki tawaran yang kuat untuk publik mendukung, bahkan mengeluarkan biaya agar calon yang didukungnya menjadi pemenang. Satu. Nah, ini kita garis bawahi. Tadi mengatakan bahwa kita tidak punya sistem yang seperti itu. Orangnya juga melemparkan gagasannya yang umum saja dengan tampilan yang hampir rata-rata. Oh ya, lagi perubahannya tren generasi Z, generasi multimedia, segitu semua. Oke. Tetapi kan rumor di bawah itu kan memang terjadi, sepertinya sponsorship dalam tanda kutip, dukungan itu ada. Betul. Entah itu mungkin dari masyarakat yang memang punya kemampuan finansial maupun grup maupun istilahnya bohir gitu ya. Itu gimana? Sebetulnya di Indonesia itu juga terjadi tapi tidak transparan. Indonesia terjadi, iya betul, dia tidak transparan, dia berada di zona abu-abu. Istilahnya smoking room demokrasi. Jadi kita seperti berada di ruangan orang yang penuh meja dan kursi yang dipenuhi oleh orang yang merokok, semua abu-abu, terlindung dari asap dan lain-lain. Jadi memang politik akhirnya bermain adalah politik informal. Siapa pengusaha yang berkepentingan akan secara diam-diam menyumbang tanpa diketahui oleh publik dan tidak mau kadang-kadang tidak mau diekspos, dipublikasi, sehingga kita sulit mengukur seberapa besar dia menyumbang dan seberapa besar kepentingan dia akan dibawa oleh politisi yang sudah terpilih tersebut. Ini yang menurut kita perlu dirubah. Kita harus sedikit lebih transparan untuk benar-benar melihat bagaimana para politisi itu bekerja, termasuk mereka-mereka yang menyumbang. Buka saja sebenarnya seperti itu ya, yang kita inginkan agar demokrasi supaya itu tidak ada deal-deal bawah meja itu ya. Bawah meja ini yang sulit. Sehingga memang tidak salah kalau di Indonesia para peneliti, baik itu peneliti di Indonesia ataupun peneliti asing seperti Edward Aspinall dan Ward Branscott itu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi for sale, demokrasi dijual, demokrasi wani piro. Akhirnya tergadailah di situ. Kita baru melihat, tadi sudah bicara dari sisi pelaku politiknya, tadi baru juga kita bahas soal sistemnya, ini baru tipis-tipis kita bicara sistemnya. Bahkan sebetulnya kalau kita bicara hajatan politik ini sebetulnya memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan juga ekonomi di situ. Betul. Beberapa perusahaan sekarang sedang wait and see katanya. Betul. Untuk melakukan investasi di Indonesia dan lain sebagainya, melihat perubahan. Selalu menjadi seperti itu. Tetapi kadang-kadang berkepanjangan dengan ketakutan yang berlebihan. Nah, ini seperti itu. Kalau kita bisa merubah tadi demokrasi terbuka dalam hal sponsorship atau supporting baik dari masyarakat kecil ke masyarakat besar, kelompok kecil. Kira-kira terobosan apa yang akan jadi big breakthrough-nya itu untuk akhirnya ini bisa dilakukan di Indonesia? Terobosan kita pertama adanya komitmen bersama, dan tentu ini perlu waktu. Generasi yang sekarang mungkin masih
berada pada generasi transisi untuk keluar dari pola-pola yang lama, pakem-pakem yang sudah lama. Kita kan melihat generasi-generasi muda sekarang yang mungkin juga tidak memiliki sumber daya ekonomi yang begitu besar, ya tetap berkeinginan untuk masuk. Itu kita apresiasi dengan sangat tinggi ya, mereka mulai terlibat dan mulai peduli dengan politik. Nah, upaya-upaya itu tentu akan semakin beriringan dengan penggunaan teknologi. Karena selama ini yang banyak menelan biaya itu biaya operasional, tim sukses. Tadi yang ketemu dengan personal dan ini dan lain sebagainya. Ya kan, logistik dan lain. Nah, ketika teknologi sudah bermain misalnya dengan menggunakan media massa dan media sosial, ini akan mengurangi kos politik atau biaya politik itu secara signifikan. Daripada kita harus setiap rumah mendatangi misalnya dari pintu ke pintu, kenapa tidak lewat media massa atau media sosial? Walaupun secara efektivitas juga masih bisa diperdebatkan, tapi secara efisien itu lebih mudah dilakukan melalui medium-medium seperti itu. Artinya sistemnya yang harus diubah. Ya, sistemnya yang juga perlu kita benahi sehingga antara kultur dan sistem ini bertemu untuk menciptakan sebuah ruang yang lebih baik lagi terhadap demokrasi. Salah satunya misalnya juga bisa kita lihat penggunaan big data. Mungkin di daerah, saya nggak tahu kalau di Kalimantan Selatan apakah sudah populer atau tidak, tapi penggunaan big data itu mulai dipopulerkan ketika Donald Trump mampu mengungguli Obama pada Pilpres di Amerika Serikat. Bagaimana Facebook memberikan profil para pengguna Facebook untuk melihat tren yang akan diterjemahkan oleh analis politik, oleh konsultan politik Donald Trump menjadi program-program kebijakan yang sangat diinginkan oleh masyarakat Amerika Serikat. Sehingga wajar ketika dia menang. Bahkan saat ini kalau kita lihat juga, jangan dikira Jokowi itu tidak menggunakan big data. Sebagai presiden pun tetap menggunakan big data. Kita ambil contoh, Jokowi datang ke Kalimantan Selatan. Bagaimana mungkin bisa Pak Jokowi tahu dia akan makan di Saripati? Sebelumnya dia akan pasti membuka big data itu. KSP, kantor staf kepresidenan, pasti dia punya alat big data untuk melihat tren di masyarakat untuk makanan khas tradisional Kalimantan Selatan. Dia akan masuk kemana? Dia tidak akan sembarangan memilih, apalagi warung-warung misalnya yang kontroversi dengan dia. Nah, itu kan menggunakan termasuk big data. ketika sekarang datang ke Lampung gitu ya. Ke Lampung, iya betul sekali. Oke, Dia menggunakan big betul. data, dia akan mencari yang mana yang tren keresahan masyarakat, walaupun sebenarnya kita tahu hampir semua daerah memiliki jalan rusak. Betul. Tapi tidak semua memainkan data, memainkan big data. Isu ini ya. Iya. Okay. Nah, kalau di tataran universitas kita melihat salah satu yang mempopulerkan big data untuk penelitian juga adalah Universitas Gadjah Mada. Nah, mereka bisa melihat tren-tren itu secara lebih seksama sehingga tanpa perlu kita susah payah, kita sudah tahu ini keinginan publik seperti apa. Kita tinggal menerjemahkan. Oh, berarti Pak, Anda harus ke Lampung, harus menggunakan mobil kepresidenan, menerjang lubang-lubang yang ada di sana. Okay. Dan itu pasti tidak bekerja sendiri. Betul. Ada sebuah tim yang juga sangat cerdas mengamati di sini. Betul. Ini menjadi menarik dan tampaknya episode ini tidak akan bisa selesai titik sampai di sini. Kita masih punya banyak hal yang menarik untuk dibahas. Nantikan di Bincang Bisnis di setiap minggu kedua kita akan bahas soal political marketing ini. Ini menjadi menarik, ada banyak isu, ada banyak yang harus kita amati juga karena kita juga belum bicara dari sisi masyarakat sebagai pemilih. Sebetulnya apa yang diperlukan? Tadi Bang Fatur di awal sudah mengatakan sebetulnya seseorang calon pemimpin yang mumpuni itu harus dekat dengan masyarakat. Tapi kadang-kadang mereka yang secara kriteria sudah sangat pas ketika ditawarkan dia tidak terpilih. Nah, ini menjadi menarik sekali. Ada anomali-anomali menarik. Betul. Tadi juga masalah sponsorship, masalah isu bohir dan lain sebagainya. Kalau kita melihat di Amerika itu adalah hal yang biasa. Transparan jauh lebih baik dan ini pasti juga akan tahu mungkin juga nanti bisa menghimpitkan dengan program pembangunan ke depannya disupport oleh siapa. Tapi inilah koma yang menjadikan kita kangen untuk edisi selanjutnya. Oke, baik. Kita tidak akan menutup dengan titik dan kita akan jumpa lagi secara periodik di minggu kedua dengan Bang Fatur Rahman di Bincang Bisnis.
edisi Political Marketing. Terima kasih untuk hari ini. Terima Mudah-mudahan kasih. ini bermanfaat menjadi insight untuk para pemirsa Duta Televisi. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, demikian Bincang Bisnis, saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.